Sebuah pesan singkat masuk ke WhatsApp saya. Bunyinya begini, "Bang, setelah lebaran, pacar saya mau ke rumah. Katanya mau menemui orang tua saya dan ingin serius." Saya senang, cuma ada satu yang mengganjal, Bang. Yaitu sebelum ke rumah, dia ingin mengajak saya ke hotel dan pengen begituan. Katanya itu sebagai bukti cinta saya padanya. Gimana ya, Bang? Saya jadi bingung. Mendapat curhatan demikian, saya langsung balas begini, "Putuskan saja, Mbak. Dia lelaki nggak bener. Bajingan itu namanya." Loh, kenapa, Bang? Kan dia mau serius ke saya. Baik, kita bahas ya. Saya buatkan podcast khusus, barangkali masalah begitu dialami oleh banyak orang. 1. Ciri paling penting bahwa lelaki itu serius ke kamu adalah dia nggak akan pernah menyentuh kamu sampai kamu dimiliki seutuhnya dengan cara yang benar. Dilamar, dinikahi dengan baik, dan dinafkahi dengan kesungguhan. Ini jagoan namanya, gentle. Dia nggak cuma pengen nikmat-nikmatnya saja, tapi mau menerima kamu apa adanya. Mau menggantikan orang tuamu, memegang tanggung jawab yang berat, mendidik kamu, menanggung hidupmu, dan sebagainya. Jika ada lelaki seperti ini yang sekarang dekat denganmu, maka pertahankan, jangan dilepaskan ya. Kalau bisa, kasih kode kepadanya untuk segera ke rumah dan menyampaikan semuanya ke orang tua. 2. Ini kebalikan dari yang pertama. Ciri paling utama bahwa itu lelaki bajingan yang mau enak-enaknya saja tapi nggak mau bertanggung jawab adalah dia yang minta ini dan itu tapi nggak segera menghalalkan kamu. Kamu dipakai seenaknya tapi setelah puas kamu disuruh pulang. Sana pulang, makan, mandi, bersih-bersih, dandan. Kalau udah cantik dan aku pengen lagi kesini ya. Terus saja begitu. Kamu cuma dipakai sebagai pelampiasan nafsunya saja. Diiming-imingi begini dan begitu yang gak jelas ujung pangkalnya. Dan kalau sampai kamu kemudian hamil, mengandung anaknya, yang ada kamu diminta menggugurkan. Paling fatal, kamu bisa saja ngeri kalau membayangkan. Soalnya, sudah banyak kan kasus demikian di luar sana. Kan brengsek namanya. Dan kamu tolol. Mau-maunya dibegitukan. Cerdas dong. Gunakan otakmu dan jangan mudah dikibulin. 3. Walau sudah dekat dengan hari pernikahan misalnya, jangan sekali-kali melakukan hubungan itu sampai benar-benar akad sudah diucapkan dan semua yang hadir berteriak riang, "Sah!" Beneran, ini pernah kejadian soalnya. Miris sekali. Jadi ceritanya ada 2 orang lelaki dan perempuan yang sudah lamaran. Mereka tidak pacaran, kenal dan dipertemukan oleh seseorang, lalu serius dan sudah menentukan tanggal. Suatu hari, mereka berdua ke rumah kontrakan yang nanti bakalan ditinggali bersama. Di sana, karena itu rumah belum dibersihkan sepenuhnya, seekor kecoa yang barangkali jelmaan setan berlari ke telapak kaki perempuan. Dia menjerit kaget, lalu tanpa sadar beranjak ke lelaki yang ada di sampingnya, calon suaminya. Nah, disinilah kemudian setan masuk. Hebat sekali dia, bisa menang melawan 2 orang yang padahal dulunya adalah orang yang taat beragama. Dan kejadian itu terjadi, pecah sudah. Sepanjang jalan pulang, keduanya terdiam, malu karena sudah melakukan dosa besar yang selama ini mereka jaga untuk tidak lakukan. Dan kemudian musibah datang. Di perjalanan pulang, kecelakaan menimpa mereka. Mobil yang mereka kendarai ditabrak sebuah truk besar pengangkut barang. Si lelaki, calon suaminya, meninggal di tempat, sedangkan si perempuan selamat. Pernikahan gagal, tapi benih yang sudah tertuang hidup dan menjadi janin. Sekarang, setiap mengingat kejadian itu, si perempuan selalu menangis. Bukan sedih ditinggal pergi, tapi malu ke Allah karena telah berbuat dosa besar. Anaknya lahir selamat dan dicintainya tanpa celah, tapi dosa tetaplah dosa. Nah, yang ingin saya bilang adalah, sekali lagi, walau sudah menentukan tanggal pernikahan, jangan sampai lalu melakukan semuanya tanpa batasan agama. Catat ya. 4. Jangan jadi perempuan murahan yang gampang sekali memberikan kegadisan kepada orang yang masih berstatus pacar. Pacar itu belum tentu jodohmu. Banyak kok kasus di teman saya, pacaran sudah 5 tahun, putus, dan kemudian menikah dengan orang lain. Dan kalau selama pacaran kamu sudah melakukan banyak hal terlarang, kan kasihan suamimu. Dia pasti bakalan kecewa. Dan kalau dia nggak sabar, itu malah bisa jadi perusak rumah tanggamu kan. Maka sekali lagi, jangan jadi perempuan gampangan. Jaga diri baik-baik. 5. Ini yang paling penting. Jangan pacaran. Dia adalah jalan terbaik bagi setan untuk menggodamu agar terjerumus dalam jurang kenistaan. Pacaran adalah dosa yang harus ditinggalkan. Sudah ya, kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan sampaikan di kolom komentar.